Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etikonia Siagian, NIM 21024135, kelas 3D Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang soal UAS dari mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Yang pertama itu ada apa pengertian komunikasi teknologi. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa komunikasi teknologi adalah suatu pertukaran informasi yang dilakukan oleh antar individu. Individu yang satu dengan individu yang lainnya, yang dimana dibantu dengan alat-alat teknologi baik yang bersifat analog ataupun yang sudah digital, dengan fungsi sebagai media yang menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya tertutup. Artinya tidak semua orang dapat melihat, mendengar, ataupun membacanya. Jadi itulah pengertian dari komunikasi teknologi. Selanjutnya, mengapa dikatakan perkembangan teknologi komunikasi? Apa yang melatar belakangi sehingga perlu dipelajari di prodi ilmu komunikasi? Jelaskan. Nah, jadi kedua hal ini, baik komunikasi dan teknologi, ini sangat berhubungan erat. Jadi kaitannya sangatlah berhubungan, di mana perkembangannya itu searah. Di mana ada komunikasi, di situ juga ada teknologi. Nah, hal apa yang melatar belakangi sehingga perlu dipelajari di prodi ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi kan menggunakan media. Jadi untuk sebagai media ini membutuhkan wadah yang dibutuhkan untuk menyalurkan informasi-informasi tersebut, yaitu wadahnya adalah teknologi. Nah, itulah sehingga orang-orang komunikasi sangat erat kaitannya dengan teknologi komunikasi. Yang ketiga itu ada peran teknologi dalam bidang kesehatan. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa peran teknologi di bidang kesehatan ini sangatlah banyak gitu kan. Apalagi di zaman sekarang sangat memudahkan pihak-pihak bidang kesehatan untuk melakukan kinerjanya, seperti memudahkan akses layanan kesehatan. Nah, jadi dapat kita ketahui bersama, masyarakat ataupun pasien saat ini sangat memudahkan mengetahui informasi-informasi tentang kesehatan. Dan yang kedua itu mempersingkat waktu tunggu pasien. Nah, jadi kalau dulu kita harus mengantri, dan kalau sekarang kita melalui HP saja sudah bisa konsul dengan dokter. Nah, itu sangat memudahkan dan mengefisienkan waktu pasien. Yang ketiga, teknologi di bidang kesehatan dapat membantu diagnosa dokter. Nah, jadi untuk membantu dokter dalam melakukan diagnosa, nah teknologi ini sangat dibutuhkan juga. Yang keempat ada penyimpanan data pasien lebih mudah dan aman. Nah, jadi data-data pasien ini sangat diperlukan gitu kan. Jadi untuk memudahkan pihak bidang kesehatan sangat digunakan teknologi tersebut. Yang terakhir itu mencegah penularan penyakit. Nah, ini merupakan manfaat dari bidang teknologi ya. Jadi menggunakan alat-alat yang canggih sehingga penyakit sudah bisa diatasi dalam penularannya gitu. Yang keempat itu seberapa jauh peran teknologi dalam kehidupan manusia, khususnya teknologi komunikasi, jelaskan. Nah, jadi seberapa jauh peran teknologi dalam kehidupan manusia? Sangat-sangat berperan, bahwa teknologi ini sangat berperan dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti mempermudah pekerjaan manusia, di mana dulu kita melakukannya serba manual, dan sekarang dengan dibantunya alat-alat canggih, itu jelas mempermudah pekerjaan manusia saat ini. Yang khususnya di teknologi komunikasi, seperti penyampaian pesan, informasi, itu kita bisa efisien dengan menggunakan handphone, menggunakan
aplikasi-aplikasi chat, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook gitu. Dengan mudah kita sudah bisa menyampaikan informasi tanpa harus menunggu waktu-waktu lama seperti dahulu itu. Jika ingin mengirimkan pesan itu melalui lewat pos, bahkan berbulan-bulan bisa saja informasi itu baru sampai. Sementara informasi yang dikirim tadi sudah tenggat, sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi kurangnya efisien gitu kalau dulu, dan sekarang sudah sangat memudahkan dan efisien. Yang kelima itu ada jelaskan permasalahan teknologi dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, jadi dari beberapa hal positif tentu pasti ada hal negatifnya juga yang kita dapatkan. Seperti dengan lahirnya teknologi ini, anak-anak banyak sekali tidak bisa memanage waktunya. Kebanyakan main game, kebanyakan menghabiskan waktunya dengan gadget, membuka video-video TikTok, Instagram. Nah, sehingga dia lupa waktu. Bahkan dia lebih fokus ke gadgetnya daripada kehidupan nyatanya. Dia lebih fokus ke kehidupan dunia mayanya. Nah, selain itu ada juga membuat manusia-manusia itu sebagai antisosial. Nah, kita lihat saja ketika ada perkumpulan, maka masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing tanpa menghiraukan teman-teman yang ada di sana, sehingga itu membuat kita sangat buruk dan hal itu harus kita kurangi gitu. Selanjutnya dengan hadirnya teknologi-teknologi canggih seperti pembangunan pabrik dan lahirnya teknologi seperti alat transportasi yang canggih akan membuat kita sebagai polusi udara yang sangat-sangat mengganggu udara di sekitar kita, di lingkungan kita, sehingga membuat kita menjadi udara yang tidak segar gitu. Nah, jadi itulah beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi bidang teknologi yang lahir di lingkungan masyarakat. Cukup sekian video saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.